Jadi saya akan menjelaskan tentang bab 1 dari pendahuluan dari bab kewirausahaan atlet. Yang pertama-tama kita bisa ngelihat ya, kalau misalkan sejak atlet masuk atau berkecimpung di dunia olahraga, atlet tuh pasti pernah punya pengalaman gimana dia tuh pernah dapat saran-saran untuk ngebangun suatu bisnis di lingkungan cabang olahraga yang dia tekuni. Kenapa? Karena olahraga dan bisnis itu punya hubungan yang berkaitan secara alami. Kenapa kayak gitu? Karena sebuah tim olahraga seringkali menjadi sebuah pusat untuk melakukan usaha bisnis olahraga, khususnya atlet-atlet yang menjadi role model di suatu cabang olahraga pasti bisa menggunakan hubungan modal sosialnya atau personal branding yang udah mereka bangun dari mulai mereka berkarir sampai mungkin mereka tuh nggak berkarir lagi dan mereka ngebangun sebuah bisnis gitu, menggunakan personal branding yang udah mereka bentuk dari mereka terjun di cabang olahraga tersebut. Oleh karena itu, kewirausahaan atlet ini tuh penting dipahami untuk menghadapi realitas pasar, gimana kondisi pasar setelah mereka pensiun dari olahraga. Terus karena ada perubahan dari yang awalnya mereka tuh cuma berkecimpung di dunia olahraga doang, terus sekarang mereka tuh membangun personal branding, mungkin di sosial media atau di platform lain, ada kemunculan perkembangan baru atau perkembangan mode baru dalam olahraga. Nah, menunjukkan gimana nih kalau misalkan si sesuatu yang dari olahraga ini tuh nggak cuma dipakai di olahraga doang, banyak inovasi-inovasi lain. Contohnya inovasi dalam berpakaian. Tenis itu kan roknya cuma warna putih doang dulu, tapi karena ada influence lain, ada inovasi lain, sekarang rok tenis itu ada yang warna-warni, terus ada juga yang bercorak. Udah gitu kayak perubahan mode itu nggak cuma di situ doang loh. Perubahan mode tuh ada juga perubahan mode dalam aspek gaya gitu. Perubahan mode dalam aspek gaya itu kayak gimana? Nah, perubahan mode dalam aspek gaya misalnya ada Ronaldo dengan gaya rambutnya yang unik, atau kayak Messi yang dia punya tato. Itu tuh nggak cuma menggambarkan individualitas mereka doang, tapi itu juga menginfluence penonton-penonton atau penggemarnya untuk mengikuti mode mereka. Jadi kayak ada yang ditato juga penggemarnya gitu, karena lihat idolanya ditato. Tidak hanya itu, kayak pakaian-pakaian yang biasanya cuma bisa dipakai di lapangan atau suatu cabang olahraga tertentu, itu sekarang bisa dipakai di luar lapangan gitu. Kayak contohnya jersey sepak bola gitu, karena itu nyaman dipakai untuk kegiatan sehari-hari, jadi kita bisa pakai itu juga di kegiatan sehari-hari, walaupun dulunya cuma di lapangan doang dipakainya. Nah, mungkin kewirausahaan atlet ini karena udah berkembang menjadi perkembangan mode baru, itu tuh menjadi aspek penting gitu dalam perkembangan industri olahraga. Karena atlet-atlet yang menghubungkan antara modal sosial mereka dengan kewirausahaan itu nggak cuman ngebangun relevansi yang bagus dalam karir mereka doang di dalam dunia olahraga, tapi ngebangun relevansi yang bagus juga di usaha bisnis dalam masyarakat umum. Dan sekarang kita membahas bab 2, yaitu tentang atlet entrepreneurship atau kewirausahaan atlet. Yang pertama itu ada evolusi media. Evolusi media ini tuh ngubah cara pandang kita untuk menonton dengan sajian olahraga yang berbeda dan gimana keterlibatan penggemar bersama atletnya. Mungkin dulu kita cuma bisa nonton atlet itu di televisi dengan siaran ulang, tapi sekarang ada yang namanya teknologi penyiaran melalui internet atau yang bisa kita sebut sosial media. Itu tuh memungkinkan kita untuk nonton pertandingan atlet secara real time gitu. Saat hal pertandingan dilaksanakan, kita juga langsung menonton atlet itu bertanding. Nah, meskipun mungkin ada batasan-batasan yang ada di peraturan sang atlet yang bertanding, banyak juga nih awak-awak media atau penyaji-penyaji yang tetap ngesajiin atau nge-update kabar tentang pertandingan tersebut. Jadi dalam hal ini tuh percakapan atau kayak keterlibatan penggemar tuh tetap bisa terjadi karena tetap ada yang update pengalaman-pengalaman di dalam pertandingan tersebut, sehingga ngejadiin olahraga ini tuh lebih interaktif gitu antara penggemar dan atletnya. Dan hadirnya teknologi baru ini juga sifatnya itu inovatif, nggak cuman ngubah dinamika dalam olahraga juga,
tapi mungkin dari segi peralatan atau mungkin dari segi prosedur pertandingan juga ikut berubah. Contoh misalnya kayak alat analisis performa itu di kasusnya tuh ada sepak bola. Dulu kalau misalkan kita nonton sepak bola mungkin kayak cuman bisa ngelihat pelanggaran saat kita ngelihat doang, tapi sekarang ada yang namanya VAR, jadi kita bisa nge-replay ulang kesalahan-kesalahan mana yang menjadi pelanggaran. Dan mungkin ada pakaian olahraga yang serba canggih yang mempengaruhi performa atletnya juga, dan itu juga mengubah prosedur pertandingannya. Hal ini juga nggak cuman mempengaruhi performa atlet itu sendiri, tapi juga mengubah pengalaman penonton yang nonton acara atau pertandingan olahraga tersebut. Sehingga karena adanya teknologi baru, banyak banget atlet yang mengubah personal brandingnya, gak cuma dari atlet doang, tapi dia juga menunjukkan sisi lainnya gitu di sosial media ini. Mungkin contohnya itu ada Susi Susanti yang kita bisa lihat dia dikenal cuman sebagai atlet badminton pada zaman dulu yang memenangkan olimpiade dengan wow-nya. Tapi sekarang kita bisa ngelihat sisi lain dari Susi Susanti. Dia juga membangun sebuah bisnis sama suaminya, bisnis sepatu yang kita nggak tahu gitu sisi lain dia sebelum ada sosial media itu kayak gimana. Tapi dengan adanya sosial media kita bisa tahu sisi lain dari seorang Susi Susanti, bukan cuma sebagai atlet badminton. Sehingga bisa disimpulkan kalau misalkan di sosial media ini juga memberikan peluang usaha bisnis atau kewirausahaan kepada atlet. Dan dalam konteks ini bisa aja ada penyaji-penyaji atau penyelenggara acara olahraga yang terdorong untuk menciptakan acara olahraga yang lebih luas gitu jangkauannya, yang nambah nilai acara olahraga lebih interaktif, pengalaman yang lebih banyak menjangkau orang, juga dampak acara itu sendiri untuk yang ikut dan sponsorship yang mendukung. Makanya kayak kewirausahaan atlet ini tuh bukan cuma kinerja di lapangan sebuah cabang olahraga doang, tapi gimana cara kita menggunakan teknologi-teknologi baru, sosial media, dan personal branding dari atlet yang berkecimpung di cabang olahraga itu sendiri untuk memperluas karir atau relevansi dia bukan cuma di dalam dunia olahraga tapi juga di luar olahraga. Dan kita sekarang masuk ke bab 3, yaitu media sport media atau media olahraga. Yang pertama itu ada televisi. Mungkin televisi itu sangat penting ya menyebarkan olahraga secara global, karena banyak banget acara-acara olahraga yang ditayangin di televisi yang aksesnya itu global, jadi semua orang bisa nonton. Cuman karena sekarang itu ada perubahan teknologi, televisi itu nggak cuman kita bisa tonton di dalam sebuah stasiun TV, tapi kita juga bisa nih untuk bayar per tayang satu pertandingan. Misalnya kalau misalkan di tinju itu ada yang namanya pay per view, jadi kita ngebayar sejumlah uang untuk nonton satu pertandingan di satu kali pertandingan itu juga bisa memperluas akses kita nonton pertandingan gitu, dan ikut merasakan momen pertandingan itu juga karena kita bayar dan kita nonton secara real time gitu. Bisa bisa merasakan euforianya nonton pertandingan itu kayak gimana. Cuman teknologi itu bukan cuman televisi doang, tapi ada yang namanya sekarang itu ada teknologi yang namanya drone di salah satu olahraga. Contohnya itu selancar. Kita tuh selalu ngedapetin point of view dari drone, karena itu nggak mungkin kan ada kameramen yang bawa kameranya buat nge-shoot si peselancar gitu di pantai. Makanya kita bisa dapat sudut pandang olahraga yang berbeda dan lebih unik juga sebenarnya. Selain itu, inovasi-inovasi itu nggak cuman di cara penyajian secara platform atau sudut pandangnya aja, tapi mungkin bisa dari pakaian olahraganya atau yang mempengaruhi si prosedurnya tadi. Jadi banyak banget mungkin keuntungan-keuntungan atau ketidakuntungan dalam perubahan tersebut.
Dan seiring berkembangnya teknologi, media baru juga seperti internet atau sosial media perannya besar banget melalui pengaruh olahraga. Kayak penggemar tuh bisa jauh lebih aktif untuk berinteraksi sama atlet yang dia gemari gitu. Misalnya kayak dia bisa komen, bisa mungkin nge-reaction story-story yang dibikin sama atletnya, dan bisa aja kayak numbuhin keterlibatan antara atlet dan penggemarnya, kayak bikin saluran channel IG gitu. Jadi si penggemarnya tuh bisa tahu nih si atletnya tuh lagi ngapain aja gitu, tapi dengan nge-reaction doang gitu, tanpa ada umpan balik dari si penggemarnya. Dan karena perkembangan ini juga ada yang namanya virtual reality yang memungkinkan banget untuk orang tuh bermain atau menonton acara olahraga tanpa harus hadir secara fisik gitu, tapi tetap bisa menciptakan pengalaman baru untuk merasakan kesenangan atau keseruan di dalam lomba ajang tersebut. Nah, perkembangan teknologi ini juga berdampak langsung pada pemasaran olahraga. Jadi pemasaran olahraga ini tuh nggak ada lagi nih yang pakai kertas atau kita nggak bisa ngelihat baliho di jalanan, karena sekarang sudah semuanya tuh serba digital. Kita pakainya media digital. Kenapa pakai media digital? Karena supaya lebih banyak jangkauannya, lebih luas jangkauannya, dan kita bisa secara tepat nentuin audiens mana nih yang bisa diajak untuk mensukseskan apa yang dipasarin. Mungkin bisa dilihat kalau misalkan pemasaran olahraga ini selalu berkaitan sama acara olahraga. Contohnya NBA, itu sebuah federasi cabang olahraga yang dia setiap ada event itu pasti upload di sosial medianya event-event yang dia pengen bikin gitu. Dan jangkauannya luas, jangkauannya tuh orang-orang yang emang suka olahraga, orang-orang yang emang ngikutin komunitas tersebut. Makanya sarana di teknologi ini tuh bisa menjadi sarana promosi yang bagus dan sangat-sangat mendorong partisipasi yang banyak, keterlibatan masyarakat dalam dunia olahraga, sehingga menciptakan peluang pemasaran yang besar untuk sponsor atau tim olahraga yang mengikuti ajang tersebut. Sehingga pemerintah juga bisa nih memanfaatkan sebenarnya mendorong masyarakat untuk hidup lebih sehat dan menghubungkan hubungan sosial yang lebih kuat gitu antar satu individu dengan individu yang lain. Makanya teknologi pemasaran olahraga itu tuh berjalan bersama-sama, saling mempengaruhi dan saling memperkuat supaya menghasilkan transformasi atau perubahan yang besar gitu antara acara olahraga dengan cara dipromosikannya, karena bisa lebih banyak diakses oleh masyarakat global dan lebih mudah diakses juga. Dan kita lanjut ke bab 4, yaitu ada kewirausahaan dan atlet. Ada 2 ciri kewirausahaan, yaitu proses dan kapasitas untuk berubah. Apa sih proses? Biasanya seorang atlet itu pasti mempunyai kemampuan untuk mengembangkan sesuatu di dalam cabang olahraganya, baik yang udah ada ataupun yang belum ada. Saat atlet ini terlibat dalam suatu perubahan dengan menciptakan sebuah produk, gak cuman alih-alih tentang perubahan doang, tapi dia juga harus tahu ada inovasinya, ada inovasi yang lebih baik tentunya dari mungkin segala aspek, entah itu penggunaannya atau kayak kondisi penggunaannya, kondisional penggunaan alat tersebut yang berinovasi itu ada di mana. Mungkin bisa aja dari yang awalnya cuma bisa digunain di dalam sebuah olahraga doang, tapi sekarang bisa berinovasi dengan bisa digunain di luar olahraga juga. Makanya untuk memajukan performa gak cuman dialih-alih merubah sesuatu, tapi harus tahu apa yang harus dirubah dan apa juga perubahan yang bisa memunculkan keunggulan dari barang atau inovasi tersebut.
Dan kewirausahaan itu nggak cuma tentang proses inovasi tentunya, tapi tentang kapasitas untuk berubah. Yang kedua tadi, atlet dan organisasi tersebut juga harus bisa mengontrol atau mengendalikan perubahan-perubahan inovasi yang sudah dihasilkan, apakah bisa berjalan lancar atau enggak, apakah bisa diterima dengan baik atau enggak, apakah berguna di zaman sekarang atau enggak. Karena kita juga harus pandai mengelola sumber daya dari perubahan inovasi tersebut. Dan yang kedua, ada kewirausahaan yang dalam olahraga juga terkait dengan ide-ide yang berkembang di dalam organisasi. Biasanya sebuah ide itu muncul dalam sebuah organisasi karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau mungkin melalui saran-saran penggemar si olahraga tersebut gitu. Makanya organisasi olahraga yang mendukung kewirausahaan ini tuh bisa aja nih memanfaatkan ide-ide atau saran-saran yang udah dikasih sama penyuka-penyuka olahraga untuk memberikan inovasi keunggulan yang kompetitif. Misalnya kayak perusahaan-perusahaan besar kayak Nike atau Adidas itu tuh tumbuh karena pemahaman mereka tentang pasar dan kemampuan mereka untuk mengimplementasikan inovasinya tuh signifikan gitu. Setiap Nike ngeluarin produk baru, pasti Adidas ngeluarin produk baru, begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kompetitif yang dimaksud itu kayak mereka selalu berinovasi, tapi tetap memastikan kalau misalkan inovasi mereka itu mempunyai keunggulan lebih dari satu sama lain. Makanya proses dan kapasitas untuk berubah saling berhubungan untuk mendorong kewirausahaan atlet. Inovasi yang dimulai dari sebuah ide dan dikelola dengan baik dikelola baik oleh sebuah organisasi biasanya menciptakan dampak yang besar gitu, karena udah ada inovasinya, terus hasilnya diterima dengan baik. Itu tuh bisa tumbuh di sektor cabang olahraga tersebut gitu. Mungkin bisa juga kalau misalkan hal tersebut berkembang di luar olahraga pun itu bisa memberikan dampak di sektor yang lain gitu, yang bukan olahraga. Makanya pasti inovasi ini tuh sifatnya berkelanjutan dan bermanfaat bagi atlet, tim yang bersangkutan, tim organisasi yang mengontrol inovasi tersebut, dan masyarakat yang menikmati inovasi tersebut. Dan di sini ada peran praktisi olahraga. Peran praktisi olahraga di kewirausahaan ini tuh memegang peranan penting dalam menumbuhkan kewirausahaan di dalam organisasi. Menurut Smith Humphreys 2017, karena mereka tuh harus mampu nih ngelola ekosistem bisnis olahraganya kayak gimana, yang merupakan olahraga nih lembaga budaya yang unik gitu. Praktisi ini juga harus bertanggung jawab dalam mendorong inovasi dan menjaga hubungan antara olahraga, bisnis, dan komunitas, sehingga bisa nih memastikan keberhasilan organisasi dalam menghadapi tekanan pasar dan regulasi. Kedua, ada lingkungan bisnis dalam olahraga. Semakin berkembang dengan adanya pendorongan dan kewirausahaan, biasanya tuh kayak si organisasi olahraga ini tuh harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar gitu. Yang pasar butuhin kayak apa, kita harus ngebuat inovasinya itu kayak gimana. Jadi harus memperhatikan kolaborasi dengan mitra-mitranya tuh seperti apa gitu. Entah itu mitra internal atau mitra eksternal yang bisa mendukung inovasi dan keberlanjutan di sektor olahraga tersebut. Sehingga kemajuan dan perkembangan teknologi juga mengubah cara pasar melihat olahraga gitu. Jadi nggak cuma di bidang olahraga doang gitu, tapi kayak mungkin sesuatu inovasi dari olahraga bisa digunakan di sektor yang lain gitu, yang bukan olahraga. Kayak misalnya teknologi sekarang itu ada data analitik. Jadi saat ada pertandingan, datanya itu langsung kayak tersusun gitu, data analitiknya. Dan itu nggak cuma bisa digunain di olahraga kan, banyak banget perusahaan-perusahaan besar yang udah menggunain jasa analitik ini untuk kayak nyusun
program-program atau mungkin pengeluaran pemasukan mereka gitu. Terus secara keseluruhan juga praktisi olahraga yang berinovasi dalam lingkungan bisnis juga pasti mendukung kemajuan teknologi yang memainkan peran penting dalam keberhasilan organisasi olahraga dan kewirausahaan dalam industri ini. Dan sekian penjelasan saya akan dilanjutkan dengan rekan saya Regi di bab berikutnya. Wabarakatuh. Nama saya Regian Maulana. Saya ingin melanjutkan kewirausahaan atlet atau entrepreneurship atlet. Nah, yang berikutnya yang akan saya paparkan yaitu ciri-ciri kewirausahaan atlet. Yang pertama itu momentum. Nah, momentum ini sangat penting karena ide baru muncul di sektor olahraga nih. Kita mengembangkan ide. Nah, pasti kita tuh akan melalui interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti badan pemerintahan, entitas bisnis, dan komunitas olahraga. Nah, momentum ini sangat penting karena menjadi dasar ide-ide baru yang dibutuhkan oleh industri olahraga. Nah, kemudian ini ada yang kedua, ada modifikasi. Nah, tahap modifikasi ini kita mencari kebutuhan pasar dan lingkungan olahraga yang terus berubah. Kita tuh menganalisis lingkungan olahraga itu seperti apa. Nah, modifikasi ini sangat penting untuk memastikan ide ini tetap relevan dan efektif dan menciptakan solusi yang inovatif untuk masa depan dan untuk sekarang. Selanjutnya, tahap pengembangan berfokus pada memperluas ide-ide tersebut. Nah, dan mengimplementasikannya yang melibatkan tentunya komunikasi antara kita selaku kewirausahaan atlet dan pemegang kekuasaan atau pemangku kebijakan. Nah, yaitu kopreneur. Kopreneur itu kewirausahaan yang dijalankan oleh lebih dari satu orang. Nah, ada berbagai tahapan di dalamnya. Menurut Deacon et al. 2014, pada tahap awal ini, mitra yang terlibat dalam kopreneur kewirausahaan yang lebih dari 2 orang ini pada awalnya berfokus pada pendanaan awal, kepemilikan, komitmen, dan tanggung jawab untuk memastikan kestabilitasan keuangan suatu perusahaan. Nah, kemudian setelah tahap awal ini berlangsung, selanjutnya ada tahap perkembangan. Nah, ini tuh terkait kehubungan kerjasama antar pelaku kopreneur semakin mendalam. Ini tuh lebih ke aspek sosialnya, bagaimana kolaborasi dan interaksi sosial ini menjadi fokus utama, memungkinkan pertumbuhan bisnis menjadi lebih stabil dan terintegrasi di industri olahraga. Nah, ada tahap terakhir yaitu lebih ke teknisnya, inovasi teknologinya apa, khususnya dalam konteks olahraga misalnya, menjadi kunci meningkatkan performa bisnis kopreneur. Nah, penggunaan teknologi baru itu masuk ke tahap akhir. Secara keseluruhan dari kutipan Deacon et al. 2014 ini menjelaskan bahwa kopreneur melibatkan tanggung jawab dan komitmen berbagai aspek ekonomi, sosial, dan teknis mendorong berjalannya bisnis. Bersama proses ini berjalan dari tahap awal pembiayaan hingga akhirnya berfokus pada pengembangan teknik dan inovasi dalam bisnis olahraga. Nah, ada berbagai peran manajer olahraga, yaitu mempertahankan kinerja yang baik, terus mencari peluang baru, terus menganalisis lingkungan yang kompetitif. Nah, selain itu ada tugas lain dari seorang
manajer, yaitu tekanan persaingan, munculnya organisasi lain yang berusaha masuk ke pasar yang mempertegas kebutuhan untuk berinovasi. Nah, manajer juga perlu memfokuskan pada penggunaan sumber daya yang produktif untuk meningkatkan hasil kewirausahaan yang baik. Nah, manajer juga bertanggung jawab tentang pentingnya formalisasi inovasi. Manajer olahraga harus memformalkan inovasi sebagai bagian dari kehidupan kerja untuk mencapai tingkat kewirausahaan yang lebih tinggi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, manajer olahraga dapat lebih efektif dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan dalam industri olahraga. Saya akan membacakan kesimpulan dari bab ini, dari bab kewirausahaan atlet atau entrepreneurship atlet. Nah, pengembangan wirausaha atlet ditemukan sebagai salah satu cara memahami ekosistem bisnis yang berkembang dalam olahraga. Contoh pengusaha atlet terkenal dan usaha bisnis mereka dibahas sebagai bagian dari kompleksitas kompetitif yang melekat dalam olahraga. Hal ini memungkinkan bidang kewirausahaan atlet berkembang dan memperoleh kredibilitas. Ringkasnya, bab ini tuh mengambil pandangan bahwa kewirausahaan adalah suatu kebutuhan dalam olahraga.